3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaudin, CGP dari Kabupaten Tapin. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Baik, rekan saya. Saya Rahmanur Wahyudi dari SDN Pulau Pinang 2. Saya Muhammad Yudi Arinata dari SMA Negeri 1 Selambu Baris. Kami akan membuat percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta dan untuk memenuhi tugas di demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan semuanya teman-teman. Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahman hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali Pak. Bagaimana juga kabar Bapak Mikta? Alhamdulillah kabar saya Pak, alhamdulillah baik-baik saja. Nah di sini Pak, sebelum kita nanti ya Bapak melakukan kegiatan coaching, di sini saya ingin mungkin berdiskusi tentang bagaimana nantinya Bapak akan melaksanakan proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Nah, kira-kira Bapak dalam nanti pada saat proses coaching, apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Mungkin nanti saya akan menggunakan alur Tirta itu Pak. Yang T-nya yaitu tujuan, kalau I-nya identifikasi, kalau R-nya rencana aksi, juga T-nya T sama A-nya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik, baik. Saya akan memulai pertanyaan berikutnya, Bapak, supaya nantinya dalam proses coaching ini akan berjalan sesuai alur Tirta ya, Bapak ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, yang pertama yang akan saya pertanyakan kepada Bapak untuk kesiapan pra-observasi, Bapak ya. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang potensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada waktu coaching nanti, yang ingin saya kembangkan yaitu ada present, juga ada mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot nantinya Pak. Baik. Pada si coaching nanti. Jadi seperti apa sih Bapak dalam menggali atau memberikan pertanyaan berbobot itu terhadap coachee? Ketika si coachee menceritakan permasalahannya, nah dari sana saya ambil inti poin-poinnya, dari situ saya bisa menggali lagi dan mengeksplor untuk nantinya melakukan pertanyaan berbobot kepada si coaching nantinya. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak ya. Ya, kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa nantinya dalam proses kegiatan coaching nanti bersama coachee? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan ketika di observasi ini yaitu mendengarkan aktif Pak. Apakah cuma mendengarkan aktif atau ada beberapa hal lain yang mungkin Bapak bisa kembangkan lagi, tingkatkan lagi? Mungkin untuk saat ini mendengarkan aktif itu Pak yang saya ingin diobservasi, bagaimana apakah sudah sesuai apa belum ketika saya mendengarkan aktif ketika coach ingin menceritakan permasalahannya kepada saya Pak. Oh baik, terakhir Bapak ya pertanyaan berikutnya. Jadi indikator apa saja sih yang Bapak ingin kembangkan atau inginkan dalam proses kegiatan coaching nanti? Pada waktu kegiatan coaching nanti, saya ingin si coach bisa menemukan permasalahannya dan juga bisa menemukan solusinya sendiri. Juga langkah-langkah apa yang selanjutnya dia lakukan di nantinya. Baik, terima kasih Bapak Rahman. Mungkin diskusi kita tentang rubrik penilaian dan kegiatan tentang pra-observasi kita cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung setelah untuk kegiatan berikutnya di pasca observasi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahman. Iya, waalaikumsalam Pak Yudi. Maaf mengganggu nih Pak Rahman. Sebelumnya nih gimana kabarnya Pak Rahman? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana juga kabar Bapak Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Rahman.
Gini nih Pak Rahman, saya kira-kira bolehkah meminta waktu Pak Rahman sedikit saja? Oh iya, boleh Pak, sekitar 10 atau 15 menitan Pak. Oke Pak Rahman, saya sebenarnya ada yang mau diceritakan. Jika boleh saya menceritakan, bagaimana Pak Rahman? Iya, boleh Pak. Nah, nanti harapan Bapak pas sudah kita melakukan coaching ini bagaimana Pak? Eh, saya sebenarnya mau bercerita Pak Rahman. Keadaan siswa saya itu pada saat jam terakhir seringkali terlihat bermalas-malasan, ketiduran. Nah, sehingga setelah adanya obrolan ini, saya mengharapkan adanya peningkatan motivasi dari murid-murid saya tersebut, khususnya pada jam siang. Kalau bagaimana kondisi saat ini Pak? Kalau kondisi saat ini, ya seperti yang sudah saya sedikit singgung tadi, Pak Rahman, siswa saya itu terlihat tidak termotivasi untuk belajar. Mereka sering bermalas-malasan, mereka sering mengantuk, dan bahkan seringkali saya melihat mereka tidur-tiduran di dalam kelas pada saat jam siang. Seperti itu, Pak Rahman. Oh ya, seperti itu ya Pak. Kira-kira nih Pak, apa yang sudah Bapak Yudi lakukan nih? Selama ini saya sudah mencoba untuk memberikan mereka bimbingan. Artinya kan belajar itu harus dengan semangat, kemudian juga fokus dan juga sungguh-sungguh. Seperti itu Pak yang sudah saya lakukan. Ya, kira-kira kedepannya bagaimana itu Pak? Kedepannya mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian juga saya juga akan mencoba menguatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan, dan tidak menutup kemungkinan juga Pak Rahman, saya juga akan mencoba bersosialisasi dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, kapan mulainya Pak itu Pak? Mulainya nanti akan secepat mungkin, Pak Rahman, mungkin dalam minggu-minggu ini, karena keadaannya sudah seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini siswanya bisa lebih termotivasi lagi. Oh iya, nah ini pertanyaannya sudah terjawab nih Pak, tentang tadi ada kesepakatan kelas ya Pak. Nah, komitmennya bagaimana Pak, penguatannya Pak? Untuk komitmennya, yang pertama tadi seperti saya sampaikan Pak Rahman, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang lain, kemudian juga berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya akan kembali lagi membahas tentang kesepakatan kelas, kemudian juga nanti akan mencoba bersosialisasi dengan orang tua siswa terkait dengan motivasi belajar siswa saat ini Pak Rahmat. Oh iya Pak, udah sangat bagus itu Pak. Nah, kira-kira apa lagi Pak yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Sementara ini kayaknya cukup Pak Rahman. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan. Ya, mudah-mudahan Pak. Amin Pak. Demikian Pak. Nah, untuk coaching kita hari ini. Nah, nanti saya nih Pak ingin melihat prosesnya bagaimana nanti Pak selanjutnya. Nanti kita bisa ngomong-ngomong kembali nih Pak. Oke, siap Pak Rahman. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Rahman. Iya, selamat siang Pak Miftah. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Iya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah masih bisa ya, artinya sudah nyamankah ini saat ini setelah melakukan observasi? Iya, sudah nyaman Pak dan semangat Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nah di sini Pak ya, saya sebagai supervisor mungkin ingin menanyakan setelah pasca observasi atau pasca supervisi Bapak yang sudah dilakukan Bapak ketika Bapak kan tadi sudah menjadi seorang coach, dan dengan coach Bapak bahwa di sini saya ingin menyampaikan bahwa sudahkah Bapak melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta? Iya, nah sudah tadi Pak. Karena saya kan di sana ada menyampaikan tadi tujuannya, tadi juga ada identifikasi, ada rencana aksinya juga tadi Pak, juga tanggung jawabnya juga tadi Pak.
Oh ya, jadi Bapak sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Iya, Ya, alhamdulillah. jadi Bapak memang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dilaksanakan. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan percakapan coaching sesuai dengan apa yang direncanakan Bapak tadi? Iya, nah saya sangat senang Pak, karena di sana saya bisa coach ini masalah yang dia hadapi bisa terselesaikan Pak. Baik, artinya Bapak sudah bisa ya menyelesaikan masalah yang dihadapi si coach, artinya membantu ya mencari solusi. Baik, saya akan di sini akan menyampaikan hasil daripada pengamatan saya sebagai supervisor ya terhadap coach ataupun coach. Nah, di sini saya pengamatan saya Bapak alhamdulillah Bapak ya di sini ternyata memang sudah bisa membangkitkan si diri coach untuk bisa mengeksplor ya, artinya bagaimana cara Bapak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dengan mendengarkan aktif dan hadir secara utuh ya. Tadi saya melihat itu ada poin itu yang sudah terselesaikan di situ dan Bapak sekarang posisi Bapak sekarang ada di angka berapa nih kondisi Bapak saat ini kalau dinilai dari perkembangan setelah melaksanakan observasi atau kegiatan coach? Iya, mungkin saat ini saya ada berada di angka 7 Pak. Angka 7, yang tadinya angka 5 ya, Iya, sekarang nah, angka 7, berarti ada progres peningkatan nih ya. Ya alhamdulillah. Kemudian di sini kan diri coach ini kan sudah menemukan solusi harapan-harapannya dan Bapak harapannya ke depannya seperti apa Bapak? Iya, harapan saya mungkin akan saya tingkatkan lagi ya Pak, dari mendengarkan aktif itu juga kehadiran penuh, juga melakukan pertanyaan berbobot nanti Pak ketika ada saya melakukan coaching kepada rekan sejawat atau sama orang juga Pak. Nah Bapak apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching ketika melaksanakan proses coaching itu? Kan Iya. proses coaching itu ada 3 ya, coba Bapak apakah sudah ada di antara ketiga itu? Iya Pak, yang pertama itu kan ada kemitraan Pak. Iya. Ya. Kalau di sana kan saya bisa empati sama dia Pak, artinya saling bertukar pikiran nanti Pak. Iya. Yang kedua juga tadi ada proses aktif ya Pak. Iya. Iya. Proses aktif itu kan saya menggali pertanyaan nih Pak, pertanyaan berbobot, lalu si coach tadi bisa aktif dalam menyampaikannya itu Pak. Oh, iya. Dan juga yang ketiga itu ada mengembangkan potensi ya Pak. Iya, di sana saya kan ada pertanyaan tadi nih Pak. Iya. Lalu menumbuhkan potensi yang dimiliki si coach dengan solusi yang ditemukan dari langkah-langkah dia menjawab solusinya. Nah, itu Pak. Jadi Bapak bisa menjelaskan di sini bahwa apa yang dirasakan coach itu seperti ini, kemudian apa yang dirasakan Bapak seperti itu bisa Bapak kembali munculkan lagi? Iya, nah bisa Pak. Di saat dia menceritakan nih Pak, si coach ini, saya resapi, dengarkan dengan seksama, juga dengan kehadiran penuh tentunya Pak. Jadi bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh baik. Nah di sini yang terakhir Pak ya. Nah di sini kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan Anda ketika Bapak itu sebagai coach? Iya, mungkin kompetensi yang tingkatkan ya yang masih ada 3 itu tadi Pak. Ada present, juga mendengarkan aktif, juga apa ya tadi ya? Agak lupa juga nih sedikit nih. Iya, kan aktif juga pertanyaan berbobot tadi Pak. Iya, di situ saya harus lebih latihan lagi Pak, dan juga memerlukan waktu jam terbang. Nah, bisa di sini saya latihannya kepada yang bisa mencari mentor mungkin Pak. Iya, mungkin itu saja Pak. Mungkin berarti dapat disimpulkan Pak ya. Jadi bahwa Bapak kedepannya akan meningkatkan lagi ya jam terbangnya atau latihan untuk sebagai coach bagi membantu si coachingnya tadi ya. Iya, Jadi betul. keterampilan coaching ini nanti akan Bapak bawa, akan Bapak implementasikan dalam lingkungan sekolah, berbagi praktik baik dengan teman guru ya, Iya, Pak. ataupun terhadap murid. Apakah seperti itu Bapak? Iya, betul Pak. Nah, Oh, iya. itu yang saya inginkan nantinya. Nah, inginkan jadi program berikutnya tindak lanjut dari kegiatan ini bahwa Bapak nanti akan sering berlatih atau begitu atau dengan rekan sejawat atau bagaimana? Iya. Atau secara mandiri Kak? Iya. Tentunya secara mandiri dulu Pak, dan juga sama rekan sejawat. Nah,
supaya lebih mendalam dari kata-katanya Pak, apalagi pembendaharaan kata nih, supaya lebih pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Baik, jadi harapannya setelah ini Bapak seperti apa ketika nanti Bapak sudah bisa ini mengembangkan ini dari yang tadinya keterampilan Bapak seperti ini 5, sekarang 7, dan semuanya sudah apa ya, bisa merefleksikan perasaan antara si coach dan menyatukan antara coach dan coach. Ini kedepannya apa targetnya kedepannya nih? Iya, targetnya saya ingin mengembangkan lagi nih Pak, bukan kepada di sekitar sekolah saja, tapi bisa lingkungan KKG Pak. Wah, luar Atau biasa Bapak. lebih luas lagi gitu Pak. Mantap. Oh, mudahan sukses Pak ya. Iya. Mungkin itu saja dari saya, pengamatan saya sebagai supervisor. Mudah-mudahan nantinya di kemudian hari bisa apa ya, Bapak bisa lebih lagi untuk greget lagi ya, untuk lebih bisa bermanfaat bagi banyak rekan sejawat dan antar sekolah, untuk teman antar sekolah dan membantu murid ya, yang tentunya seperti itu. Baik, saya tunggu nanti di sesi coaching berikutnya. Nanti saya pengen deh menantikan Bapak di sesi coaching berikutnya, bagaimana progres Bapak berikutnya setelah melaksanakan pra-supervisi, observasi, dan setelah pasca observasi supervisi. Baik, terima kasih Pak Rahman atas waktunya ya sekarang ya. Jadi sekarang kita cukupkan kegiatan ini. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Gimana kabarnya nih Pak Miftah? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah saya baik juga Pak Miftah. Ini rencananya Bapak kan akan melakukan coaching. Nah, Iya, Pak. sebagai awalan nanti mungkin saya akan ada mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Miftah. Nah, tapi sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Kemudian nanti pada coaching antara coach dan coaching nanti akan saya amati dan juga nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada, apakah sesuai dengan alur tirta ataupun belum. Nanti akan saya lihat juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa nanti juga Bapak menyesuaikan prinsip coaching, yang mana diantaranya ada kemitraan proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama kepada Pak Miftah, kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, untuk keterampilan coaching yang akan saya kembangkan kali ini, bahwa saya ingin mengembangkan tentang bagaimana kita hadir secara utuh terhadap coach. Jadi kita present, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana cara saya menggunakan pertanyaan berbobot agar nantinya saya dapat menggali potensi yang ada pada diri coachnya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih Pak Miftah, kira-kira nih juga kompetensi mana sih yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching ini dan yang akan diobservasi? Baik, yang mungkin yang untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nantinya dalam proses coaching nanti bersama coach, nanti saya mungkin terutama ya yang saya prioritaskan itu adalah bagaimana cara kita untuk mendengarkan dengan aktif secara utuh. Jadi kita benar-benar fokus meluangkan waktu untuk si coachingnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak dapatkan pada proses coaching hari ini? Baik Pak, untuk dalam indikator apa yang saya kembangkan pada saat nanti proses coaching bersama coach, saya ingin bagaimana saya untuk proses ini coaching berjalan dengan lancar dan baik.
itu saya pengen bagaimana cara saya menggali potensi yang ada atau memberdayakan Koci supaya bisa lebih terbuka, lebih aktif ya, bertanya dan lain sebagainya, atau bagaimana untuk menceritakan hal-hal permasalahannya dan bagaimana si Koci itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia rasakan. Mungkin kayaknya cukup itu dulu Pak untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Mungkin nanti kita akan ketemu di pertemuan nanti pada saat pasca observasi. Baik. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan sukses. Baik, terima kasih Pak. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Miftah. Selamat siang Pak Rahman. Bagaimana kabarnya Pak Miftah hari ini nih? Alhamdulillah baik. Pak Rahman, bagaimana juga kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik Pak. Tapi ada sedikit yang saya pusingkan nih Pak. Boleh minta waktu Bapak sebentar? Oh bisa. Kebetulan kita mungkin nanti kita dalam kegiatan proses coaching ini nanti kita memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit ya Pak Rahman ya. Mudah-mudahan kita cukup waktu dalam kegiatan ini. Baik, mungkin bisa Pak Rahman nantinya menceritakan, tapi sebelum itu apa sih harapannya Pak Rahman dalam proses setelah kegiatan coaching ini selesai untuk permasalahan Pak Rahman? Harapan saya nanti Pak supaya murid-murid peserta atau peserta didik di kelas saya itu tidak ribut itu Pak. Oh baik, jadi Pak Rahman ya pengen nantinya harapannya ke depannya supaya nanti murid-murid di kelas Bapak tidak ribut lagi. Ya baik, mungkin bisa dari awal Bapak menceritakan kronologisnya seperti apa tentang terkait kejadiannya siswa itu sering ribut di kelas. Iya. Monggo silakan. Iya. Awal-awal nih Pak, nah kalau pertama dulu kan saya mendisiplinkan siswa nih Pak dengan peraturan sedikit keyakinan lah Pak. Keyakinan kelas yang saya jalankan. Nah, tapi ketika pak pelajaran lain, contohnya guru agama itu masuk Pak, nah kesepakatan itu hilang Pak. Ketika saya masuk, pak selanjutnya, nah kembali ribut lagi Pak. Oh begitu ya, jadi ketika ada Bapak, kesepakatan kelas itu dijalankan atau dilaksanakan oleh murid Bapak. Tapi ketika pak pelajaran lain, maka kesepakatan kelas itu tidak berlaku ya. Seperti itu kah Bapak? Iya, betul Pak. Nah, jadi saya pusing nih Pak, bagaimana ya Pak? Oh ya, lalu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam untuk apa yang perlu Bapak kembangkan sih supaya nantinya dalam untuk mengurangi atau menghilangkan keributan di kelas Bapak itu seperti apa Bapak? Awal-awal nih Pak, saya dengan siswa dulu Pak. Nah, berkolaborasi dengan siswa dulu Pak. Lalu apakah ada yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak? Nah, ini Bapak ya, sebelum itu Bapak apa ya, kira-kira posisi Bapak saat ini di posisi yang kalau diangkakan nih, pada posisi angka berapa dari urutan angka 1 sampai 10? Mungkin posisi saya sini ada 5 Pak. Baik, setelah nanti kegiatan selesai coaching ini, harapannya Bapak bisa meningkatkan ini ya, dalam kegiatan coaching ini nanti Bapak bisa dari yang 5 tadi targetnya saat ini posisi adalah nilai Bapak adalah 5 kata Bapak ya. Nanti kedepannya Bapak pengennya berada di posisi angka berapa nantinya? Mungkin saya posisi angka 8 loh Pak. Baik, luar biasa Bapak Rahman, sangat luar biasa karena pengen di posisi angka 8 ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira kan itu tadi kekuatan apa sih yang Bapak kembangkan setelah tadi katanya apa ya? Tadi sudah berkolaborasi dengan murid. Iya. Nah, kedepannya rencana Bapak seperti apa nanti untuk mengembangkan apa ya ide atau gagasan Bapak nanti kedepannya? Iya. Mungkin nanti saya akan kolaborasi nih Pak. Kolaborasi yang pertama dengan siswa. Seharusnya saya juga kolaborasi dengan kepala sekolah, juga kepada rekan sejawat, juga bisa berkolaborasi nanti di sana Pak. Oh baik, kira-kira rencana Bapak saat itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya Pak, bisa dalam beberapa hari ini Pak. Oh baik, jadi Bapak akan merencanakan kegiatan itu dibantu dengan rekan sejawat ya pada waktu dekat ini ya. Nah kira-kira nantinya Bapak akan dibantu oleh siapa dalam hal komitmen untuk supaya nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar? Iya. Tentunya komitmen saya dengan kepala sekolah Pak.
dan juga rekan sejawat itu kan bisa masuk ke agama itu Pak. Nah, Ya. dari sana kan saya berkomitmen untuk melakukan pendisiplinan itu bersama-sama Pak. Baik, jadi seperti itu Bapak ya. Jadi Bapak rencananya nanti setelah kegiatan coaching ini selesai akan melaksanakan untuk tahapan perkembangan bagaimana Bapak berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya. Jadinya kan sebelumnya cuma dengan murid ya, sekarang sudah nanti ke depannya rancangannya dan ke depan komitmennya akan dibantu dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Begitu Bapak? Iya, betul Pak. Oh ya, baik. Nanti saya pengen deh setelah ini ya kegiatan coaching ini, saya pengen bener-bener nanti ceritakan lagi Bapak ya di kesempatan berikutnya ya, berhubung kita waktu mungkin agak sudah mendekati selesai ya. Jadi saya nunggu deh bagaimana progresnya perkembangan Bapak nanti ke depannya pada saat selesai kegiatan coaching ini, dan ke depannya kan Bapak akan benar-benar menjalankan ya komitmen tadi ya. Apa betul? Iya, betul Pak. Ya, baik. Mungkin nanti kita artinya sudah menemukan titik temu bahwa Bapak nanti akan menjalankan itu dengan bersama teman, Iya, Pak. rekan sejawat, dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya juga ya. Nanti setelah ini tak tunggu Iya. untuk di coaching-coaching berikutnya ya. Iya, betul Pak. Nah, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Iya. juga atas waktunya Pak Rahman sudah menyempatkan lo cerita dengan saya. Baik, silakan, kalau sudah cukup dipersilakan. Oke Pak Miftah, alhamdulillah ya. Tadi proses coachingnya Pak Miftah ternyata sudah bisa dilakukan dengan baik. Sebelum saya membahas apa yang saya dapatkan dari hasil coachingnya Pak Miftah tadi, mungkin saya mau bertanya dengan Pak Miftah dulu nih. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching, kemudian indikator ketercapaian pengembangannya apakah sesuai dengan yang diinginkan Bapak sebelumnya? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi pada saat pelaksanaan percakapan coaching bersama coach itu, saya sudah sesuai dengan indikator ketercapaian apa yang saya inginkan, yang mana saya dapat mengidentifikasi dan membantu mencari solusi dari permasalahan yang si coach. Jadi menggali informasi, data, dan bagaimana si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi si coach ini bisa membantu, memberikan stimulus, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot walaupun saya tidak memberikan jawabannya, tapi justru dengan kita memberikan pertanyaan berbobot itu bahwa memberikan keaktifan kepada coach untuk bisa dia menemukan jawaban itu sendiri, dan itu alhamdulillah tadi sudah saya selesaikan sesuai dengan apa yang saya inginkan sebagai coach. Oh, alhamdulillah berarti Pak Rahman. Kemudian juga ini saya mau menyampaikan catatan saya ya sebagai supervisor selama Pak Miftah tadi melakukan coaching. Yang pertama dulu saya lihat Pak Miftah ternyata sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, di mana di sana sudah ada terlihat tujuan dari obrolan yang akan dilaksanakan, kemudian terlihat juga ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi, kemudian juga yang terakhir tanggung jawab. Dengan dibuktikan Pak Miftah ada bertanya tentang kapan akan dilaksanakan, kemudian juga komitmennya bagaimana ke depannya. Wah, itu ternyata sudah bagus Pak Miftah. Kemudian saya juga ada mencatat tadi Pak Miftah ternyata sudah mencapai kompetensi yang diinginkan oleh Pak Miftah, yang seperti yang sudah Pak Miftah harapkan. Malah saya rasa Pak Miftah sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach di sini. Tiga-tiganya loh sudah Pak Miftah dapatkan. Ada yang pertama present, saya lihat tadi Pak Miftah dengan kehadiran penuhnya, dengan waktunya, fokus terhadap coachingnya. Kemudian juga Pak Miftah ada mendengarkan dengan aktif juga. Kemudian yang terakhir Pak Miftah juga mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga informasi yang ada di coaching
bisa Pak Miftah gali dengan sangat baik. Oke. Kira-kira nih Pak Miftah, selanjutnya nih kompetensi apa lagi sih yang akan Pak Miftah kembangkan? Baik Pak, walaupun tadi apa yang Bapak sampaikan itu saya sangat terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak sebagai supervisor, tapi namun saya tetap berusaha ingin mengembangkan, menggali terus keterampilan relasi, keterampilan berkomunikasi sebagai seorang coach. Jadi saya akan berbagi praktik baik ke depannya terhadap rekan guru dan bukan cuma murid tapi rekan guru dan sesama CGP. Nah, CGP lainnya dan mungkin sesama rekan guru antar sekolah. Jadi bahkan kita ke masyarakat pun kita membuka percakapan coaching ini ke umum, bukan cuma untuk internal saja di sekolah, tapi kita bisa untuk internasional atau nasional, bahwa kita bukan cuma merasa cukup itu punya ilmu untuk diri kita sendiri dan lingkungan atau keluarga, tapi kita welcome terhadap semuanya. Wah, bagus sekali Pak Miftah. Artinya Pak Miftah tidak mau menyimpan sendiri ya ini. Pak Miftah nanti akan coba membuka tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Mungkin bahkan katanya Pak Miftah tadi kalau saya tidak salah dengar, Pak Miftah mau mengembangkannya di rekan-rekan yang ada di luar, baik itu di MGMP, kemudian bahkan katanya tadi rekan-rekan CGP yang lainnya. Saya rasa tujuannya sangat baik sekali itu Pak Miftah. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Miftah harapkan itu dapat tercapai dengan baik. Dan mungkin sedikit refleksi Pak Miftah terhadap kegiatan kita ini dari pra supervisi, kemudian pada saat coachingnya, dan yang terakhir sekarang. Seperti apa itu refleksi dari? Nah, untuk refleksi ketika saya pra supervisi, mungkin perasaan saya di mana saya itu masih di posisi bahwa mungkin angka 5. Tapi ketika saya melakukan observasi itu saya muncul ketika saya masih merasa kekurangan, masih kurang percaya diri, merasa bagaimana sih cara menggali, bagaimana supaya memberdayakan aktifnya si coaching. Ternyata ketika diobservasi, ketika saya melaksanakan percakapan coaching, ternyata oh ini seperti ini loh tekniknya, pendekatannya, bagaimana cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memancing menggali bagaimana dari si coaching yang tadinya dirinya itu pasif menjadi aktif untuk memberikan informasi dan data, memberikan kepercayaan terhadap coach untuk bagaimana dia itu percaya bahwa kita bisa menceritakan semua hal tentang apa yang diri rasa atau permasalahan yang sedang dihadapi. Dan di situ perlu keterampilan dua, komunikasi antara harus bersinergi. Artinya si coach juga bagaimana keterampilannya untuk mendengarkan aktif, kemudian bagaimana juga untuk hadir secara utuh dari pendengaran, pikiran, semua gestur tubuh tertuju kepada fokusnya dan meluangkan waktu seutuhnya terhadap coaching. Dan bagaimana cara kita untuk memang menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan stimulus untuk bagaimana si coach itu bisa nantinya menemukan jawaban dari permasalahan itu sendiri. Nah ini menahan emosi sih. Pertama ya kita harus coach itu ya bisa menahan diri. Jangan sampai kita memberikan jawaban seperti itu. Nah di awal itu ada sempat keraguan-raguan. Bahkan ketika pra supervisi itu saya mampukah saya terpancingkah ketika proses observasi tadi saya hampir saja seperti itu, tapi saya langsung mengembalikan kesadaran mindfulness saya kembali. Nah itu saya kembalikan, oh ternyata ini loh saya menjadi coach bukan untuk konseling. Kan beda antara coach kemudian mentoring dan konseling atau fasilitator dan lain sebagainya. Nah itulah bagaimana cara kita membedakan antara coach, konseling dan mentoring dan lain sebagainya. Jadi kita sadar kesadaran penuh seperti itu. Dan berikutnya ketika saya sudah di pasca supervisi, saya yang perlu ditingkatkan tadi bahwa ternyata bukan cuma kita merasa cukup dan puas pada di posisi sekarang. Mungkin kalau bisa skalakan bahwa tadinya saya itu skala itu 5, sekarang mungkin saya sudah ada percaya diri bahwa saya berada di posisi 8 atau 9, tapi tidak menutup kemungkinan saya merasa pengen terus menggali potensi, bakat, minat saya, potensi saya ke depannya seperti apa untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat luas. Oke, siap.
Pak Miftah, jawaban dari Pak Miftah, penjelasan dari Pak Miftah itu sangat sudah bagus sekali menurut saya, super sekali, menginspirasi juga kayaknya. Mudah-mudahan ini bisa kita tularkan untuk semuanya, Pak Baik, Miftah. mudah-mudahan kita bisa berbagi praktik baik dan sharing pengalaman. Oke, kayaknya sudah cukup Pak Miftah untuk pertanyaannya, kemudian juga kayaknya sudah cukup untuk pertemuan kita pada sesi observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang telah kita rencanakan kembali, kemudian yang tindak lanjut yang direncanakan oleh Pak Miftah itu dapat berjalan dengan lancar dan ada realisasi. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di observasi berikutnya. Amin. Insya Allah kita tunggu nanti Pak. Oke, selamat untuk Pak Miftah, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rahman. Untuk Pak Rahman sendiri bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Nah kebetulan nih saya ingin observasi nih kepada Bapak Yudi karena Bapak Yudi kan mau melakukan praktek coaching hari ini. Nah, Betul? ya untuk pertama-tama awal dulu ya Pak. Nanti saya ada beberapa mengajukan pertanyaan dan tentunya untuk pertanyaan pertama ini ya Pak. Nanti di rubrik penilaian itu Pak, nanti Bapak akan menggunakan alur kita tentunya ya. Nah, dan juga nanti di sini Bapak menggunakan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan tentunya, juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi si coachingnya nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, nih apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nantinya Pak saat coaching nanti? Potensi yang akan saya kembangkan nanti ada beberapa Pak Rahman. Yang pertama mungkin present, pikiran penuh. Kemudian juga menekankan aktif. Dan yang terakhir mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu Pak Rahman. Oh ya, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Nah, untuk potensi yang bagaimana secara spesifik nantinya Pak? Kalau yang spesifik yang akan saya kembangkan mungkin potensi pada mendengarkan aktif Rahman, yang mana saya akan berusaha berada di sana dengan kesadaran penuh pada saat menghadapi coach dan dari awal hingga akhir. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, nih bagaimana indikatornya nanti Pak agar yang Bapak inginkan nantinya? Indikatornya yang akan saya capai kira-kira ada dua Rahman. Yang pertama nanti saya akan berusaha membantu coach dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya membantu mengarahkan coach tersebut untuk mencari solusi ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Iya. Demikian dulu ya Pak observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan praktik coaching Bapak lancar hari ini Pak. Amin Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Rahman. Iya, sama-sama dulu Pak. Kalau itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Miftah. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Pak Miftah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Yudi. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu nih Pak Miftah? Alhamdulillah mungkin Pak Yudi mungkin nantinya bisa membantu saya sih. Alhamdulillah kalau saya pengen cerita nih, tapi kalau Pak Yudi juga nggak repot atau ada waktu untuk saya menceritakan. Insya Allah ada waktu Pak Miftah sekitaran 10 atau 15 menit lah. Silahkan Pak Miftah kalau mau cerita-cerita dengan saya. Nah ya Pak Yudi, jadi saya itu tempo hari ini di sekolah saya di SMK Negeri 1 Tapi Selatan, saya itu sudah lama memperhatikan murid-murid pada saat kegiatan upacara bendera ataupun pada saat dia kegiatan pembelajaran. Waktu dia datang sekolah pun saya juga mengontrol sih sedikit, beberapa siswa ternyata ada sih yang masih sering terlambat, dan saya juga menemukan dia itu pada saat proses mengikuti kegiatan upacara ternyata dia juga terlambat, dan bahkan dia itu tidak
apa ya, atributnya tidak lengkap. Nah, seperti itu. Jadi saya terpanggil pengen gimana sih caranya menertibkan anak murid ini gitu loh. Oh, seperti itu Pak Miftah. Iya. Jadi Pak Miftah ini nanti punya harapan seperti apa setelah kita melakukan obrolan seperti ini, Pak? Ya harapannya sih saya pengennya saya itu bisa apa ya, dapat membantu murid itu supaya benar-benar bisa apa ya, seperti siswa lainnya. Jadi dia ya, kita kan otomatis kan punya hak dan tanggung jawab sebagai guru, kemudian hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Jadi kalau siswa itu kan dia haknya untuk menerima ilmu, kemudian juga dia datang jam 7.30, pulangnya sampai jam berapa. Jadi saya pengen nanti harapannya ya saya apa ya, bisa membantu murid nanti supaya dia benar-benar sesuai dengan siswa lainnya, tertib gitu loh. Wah, bagus sekali Pak Miftah. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan nih Pak Miftah. Menurut Pak Miftah sendiri, kondisi anak-anak atau murid di tempatnya Pak Miftah itu seperti apa untuk sekarang ini? Kalau kondisi anak-anak di tempat saya, sekolah saya sih gimana ya, banyak sih, karena kondisi seperti itu karena mungkin terbawa lingkungan. Jadi ada mungkin beberapa faktor yang melatar belakangnya anak tersebut. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Jadi salah satunya karena terbawa-bawa dari pergaulan teman. Oh, Ya, seperti itu sih Pak. Oh, jadi ada pengaruh dari tadi dari dalam Iya. ataupun juga ada dari luar. Oke. Iya. Kemudian untuk sementara ini Pak Miftah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk permasalahan tersebut? Sementara yang sudah saya lakukan di tahap ini, saya berusaha sih Pak, artinya mencari tahu anak ini latar belakangnya seperti apa, kemudian orang tuanya, wali kelasnya tetap berkoordinasi, dan ya seperti itu sih, masih ada gambaran-gambaran sedikit tapi belum sampai apa ya, sampai home visit atau bagaimana untuk mencari solusi permasalahan untuk membantu anak sampai tuntas seperti itu. Oh, oke. Kemudian kira-kira nih Pak Miftah ada rencana ke depannya nggak kira-kira? Apa yang mau Pak Miftah kerjakan atau apa yang mau Pak Miftah terapkan untuk murid atau siswa-siswa tersebut? Mungkin saya rencananya karena ada faktor internal dan eksternal, ya pertama mungkin saya akan apa ya, terutama untuk bagi guru ya, saya akan mensosialisasikan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, kemudian juga akan mensosialisasikan bagaimana benar-benar penerapan pendidikan karakter di sekolah saya nanti, bahwa kan kita sudah di sekolah saya kan sudah menerapkan apa ya, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian pada saat untuk ketertiban kelas atau sekolah, ya saya akan menggaungkan lagi pada saat nanti menjadi pembina upacara ataupun pada saat nanti berkolaborasi dengan para guru, akan saya sampaikan pada saat rapat pleno apa yang unek-unek yang saya rasakan terhadap kepedulian saya terhadap anak murid ini. Jadi bukan cuma satu atau dua orang, tapi sebenarnya semua peserta didik akan kita prioritaskan, bahwa bagaimana apa ya, benar-benar dia itu sekolah bukan cuma mendapatkan ilmu, tapi pendidikan karakternya juga dapat. Seperti itu. Mantap sekali ternyata Pak Miftah. Kira-kira nih Pak Miftah, menurut Pak Miftah siapa saja nanti akan Pak Miftah coba libatkan? Nantinya saya ingin melibatkan bahwa meminta bantuan mungkin terutama wali kelas, guru mata pelajaran, dan berkoordinasi dengan bagian tim kejuruan, dan bersama itu saya akan tetap berkoordinasi juga dengan bagian kesiswaan, dan akan juga menyampaikan hasil daripada diskusi saya dengan rekan sejawat atau guru nanti bersama kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi nanti menunggu kebijaksanaan beliau, apakah ketika saya punya ide gagasan untuk berbagi praktek baik, penerapan disiplin positif itu di sekolah disetujui oleh rekan dan kepala sekolah atau tidak, seperti itu. Oke, sangat mantap ini Pak Miftah. Selanjutnya prioritasnya Pak Miftah setelah ini apa? Prioritasnya adalah supaya yang terutama ya bagi saya intinya
bagaimana cara kita membantu murid supaya tidak datang terlambat dan bisa mendisiplinkan sendiri, bahwa murid itu sadar bahwa oh saya itu sudah melanggar tata tertib sekolah. Jadinya ketika ada kesadaran dari diri sendiri, kita menanamkan bahwa oh ini loh budaya positif, bahwa pembiasaan kita, bahwa bagaimana cara kita berperilaku itu memang sesuai dengan aturan. Setiap sekolah ataupun keluarga punya aturan masing-masing, dan kita kehidupan juga kan memang ada aturannya dalam beragama dan lain sebagainya. Makanya kita pengen menyadarkan anak-anak, nantinya tujuannya ketika dia terjun ke masyarakat dia sudah tahu. Nah di dunia kerja pun seperti itu. Jadi kita menanamkan bahwa pendidikan karakter dan mindset pola pikir anak bahwa disiplin itu luar biasa. Jadi dahulukan adab juga luar biasa, dahulukan adab daripada ilmu, seperti itu sih. Oke, sangat setuju sekali nih saya dengan Pak Miftah. Kapan kira-kira Pak Miftah akan mulai? Mungkin setelah kegiatan coaching ini selesai, nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran dan guru kejuruan, dan dibantu dengan dari tim BK serta kesiswaan untuk nantinya akan saya sosialisasikan dan bekerja sama dengan tim tadi. Oke, siap Pak Miftah. Kayaknya maksud dan tujuan dari obrolan ini sudah mulai bisa terlihat Pak Miftah. Tapi mungkin saya akan mencoba menanyakan sekali lagi komitmen yang dihasilkan dari obrolan ini. Silakan Pak Miftah, untuk komitmennya Pak Miftah apa kira-kira? Komitmen saya ya nantinya bagaimanapun caranya saya ingin berusaha membantu. Yang penting mudah-mudahan niat baik saya didukung oleh warga sekolah, dan saya ingin membuktikan untuk diri saya sendiri sebagai guru itu untuk diteladani sebagai murid. Kita membersamai menuntun mengarahkan murid supaya memerdekakan murid, ya, menjembatani bagaimana proses pembelajaran itu yang memerdekakan murid sesuai dengan bakat dan minat kebutuhan murid itu. Jadi salah satu langkah awal komitmen saya adalah saya menjadi role model bagi murid itu sendiri. Oke, sangat mantap sekali. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud dan terlaksana ya Pak Miftah. Saya rasa sudah cukup kayaknya itu Pak Miftah, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar ya Pak Miftah ya. Masih ada nggak dari Pak Miftah nih yang kira-kira mau disampaikan kepada saya? Mungkin cukup Bapak dari itu. Oke, berarti kita cukupkan saja dulu obrolan ini. Nanti saya juga akan mencoba tanya ke Pak Miftah kembali ya, bagaimana progresnya ini, hasil dari obrolan kita ini, apakah sudah bisa terlaksana atau diterapkan dengan baik atau seperti apa. Oke, mudah-mudahan levelnya naik ya Pak Miftah. Dari level yang dari sekarang nanti akan coba naik ke depannya. Oke, terima kasih Pak Miftah telah mempercayakan obrolan ini kepada saya. Kemudian juga terima kasih telah bisa obrolan dengan saya. Terima kasih juga Pak Yudi sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya, dan alhamdulillah sangat membantu saya untuk menemukan permasalahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Miftah juga sekali lagi, tetap semangat. Oke. Dan baik, nanti Yudi, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Baik Pak Yudi, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yudi ini. Tadi Pak, Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Miftah tadi. Nah, sebelum penutupannya nih Pak, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan nih untuk observasi kali ini. Mungkin apa yang sudah dilakukan Bapak Yudi tadi nih saat melakukan coaching? Yang saya lakukan tadi sudah kayaknya yang pertama dulu saya akan membahas alur Pak Rahman. Saya rasa saya sudah melaksanakan alur seperti yang sudah saya rencanakan, yakni alur Tirta, yang mana di dalamnya sudah ada membahas tentang tujuan, kemudian menggali permasalahannya, identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, ya menanyakan komitmen. Kemudian di dalamnya juga ada menanyakan kapan kira-kira akan dilaksanakan. Seperti itu kayaknya Pak Rahman. Oh iya, bagus sekali Pak. Kalau selanjutnya nih Pak, kalau yang menjadi indikator pencapaiannya, pengembangan yang diinginkan tadi bagaimana ya Pak? Untuk indikatornya saya rasa tadi sudah tercapai, yaitu tadi yang pertama untuk potensinya saya dulu, saya akan mengharapkan
potensi yang ada di diri saya ini yaitu mendengarkan aktif kayaknya sudah tercapai. Saya bisa fokus pada saat coaching, fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga untuk indikatornya pas pada saat praobservasi saya sudah menyampaikan bahwa indikatornya itu adalah coach atau saya pribadi akan membantu untuk coach menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Begitu Pak Rahman. Ya, nah, berdasarkan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi nih Pak, nih benar yang Bapak lakukan sudah melakukan alur peta, juga ada 3 kompetensi nih Pak. Kalau menurut hasil saya tadi Bapak sudah melakukannya. Yang pertama tadi ada kan kehadiran penuh nih, present. Saya lihat tadi Bapak sudah awal-awalnya kan sudah siap nih untuk mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Miftah tadi. Yang kedua tadi ada mendengarkan aktif. Nah, di sana tadi saya lihat Bapak sudah mampu untuk mendengarkan aktif. Ketika si coach tadi melakukan pertanyaan, nah Bapak sudah siap mendengarkan, bahkan memberikan pertanyaan yang tadi Pak. Ya, juga di sini ada pertanyaan berbobot Pak. Nah, dari mendengarkan aktif tadi nih Pak, Bapak menggali lagi lah untuk pertanyaan berbobot kepada si coach tadi. Nah, sudah bagus sekali itu Pak menurut saya. Siap Pak Rahman. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Iya. Kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan selanjutnya nih Pak? Kompetensi ya jelas tadi di luar dari target saya Pak Rahman. Awalnya kan target saya hanya pada potensi mendengarkan aktif ya Pak Rahman. Untuk walaupun kata Pak Rahman tadi, Pak Rahman sudah melihat saya untuk present atau kehadiran penuh sudah ada terlihat, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun saya pribadi kayaknya masih perlu menggali dan mengembangkan 2 potensi tersebut Pak Rahman. Kayaknya saya perlu melakukan coaching lagi deh, tapi dengan memasukkan 2 potensi itu lagi. Nah, untuk selanjutnya nih Pak lah, kita melakukan refleksi nih Pak. Ya. Nah, refleksi untuk selanjutnya nih nanti apa yang Bapak lakukan nanti Pak ke depannya? Mungkin saya awali dengan melihat dari hasil observasi sekarang, dan itu akan saya jadikan acuan untuk perbaikan pada coaching berikutnya. Kemudian ini tidak menutup kemungkinan untuk informasi ataupun cara bagaimana coaching yang baik ini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian juga tidak tertutup untuk rekan-rekan guru yang ada di luar sekolah, baik pada sesama profesi guru, mungkin pada komunitas belajar, maupun di luar dari komunitas guru tersebut, seperti itu. Nah, mantap sekali Pak refleksi yang Bapak Yudi sampaikan. Untuk itu nih sudah selesai nih observasi kita. Nah, Oke, Pak Rahman. untuk itu ya saya ucapkan terima kasih Pak. Nah, Oke, terima kasih juga Pak Rahman iya, nah, atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek coaching dari kami, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, salam kolaborasi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.